Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat panah sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panah sekalian, nah kali ini ada yang beda dengan penampilan saya ya. Jadi saya pakai ini blangkon, tapi blangkon islami ya, biar nasibnya nanti nggak sama kayak klepon ya. Jadi blangkon saya ini sudah islami gitu ya, nah, sudah syar'i ya, sudah islami, jadi bisa buat nikob juga ini. Nah, kalau gini juga bisa. Nah, ini juga buat nikob juga, jadi islami sekali ini blangkonnya ya. Jadi takutnya nanti saya diprotes kayak klepon ya, nasibnya kayak klepon kan, kasihan nanti ya. Oke, intermezzo saja. Oke, jadi kali ini saya akan coba belajar ya, belajar. Jadi perkembangan dunia horsebow di Indonesia ini sangat pesat, terutama perkembangan busur ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu masih di busur fiber flat gitu ya, kemudian dengan cepat bergeser ke fiber bending gitu ya. Sekarang sudah mulai bergeser lagi, perkembangan teknologi pembuatan busurnya itu ke busur hybrid antara fiber dan tanduk, berkembang ke laminasi juga, sudah mulai banyak busur lokal yang laminasi. Nah, harapan saya ini nanti puncaknya ini ke busur komposit. Nah, sudah ada sebetulnya boyer-boyer yang sudah bikin busur, mulai riset busur komposit, cuma mudah-mudahan nanti risetnya sudah bisa optimal, maksimal, dan hasilnya bisa sudah bagus. Nah, sekarang saya akan coba mengulas bagaimana sih sebetulnya proses pembuatan busur komposit. Nah, busur komposit itu apa? Nah, ini dulu kita jelaskan. Busur komposit itu busur yang pure natural, jadi semuanya bahannya itu natural, dari kayu, dilaminasi dengan tanduk, terus dilapis dengan sinyu gitu. Lemnya juga pakai sinyu, pakai ototnya hewan ya, perekatnya itu. Jadi nggak ada bahan yang kimia buatan ya. Jadi semuanya natural, komposit. Nah, ini mengacu pada busur-busur para pendahulu kita, orang-orang zaman dulu yang teknologinya sudah luar biasa, menghasilkan busur komposit. Dan salah satunya masih ada di museum-museum di Turki itu, Museum Topkapi, itu busurnya masih sudah beratus-ratus tahun itu masih utuh busur komposit. Nah gitu. Jadi dengan mengacu pada sejarah ya, kita sekarang para boyer-boyer itu sedang menggali bagaimana caranya membuat lagi busur komposit. Nah, semacam itu. Nah, ini bukan saya pembuat busur ya, ini saya ada video dari YouTube. Ini sekarang kita coba belajar bersama. Jadi kita ini istilahnya video reaction ya, video reaction. Jadi saya ada tutorial pembuatan busur komposit di YouTube. Ini jenisnya busur Ming ya, dari busur Ming. Nah, di keterangannya di situ, untuk membuat satu busur komposit itu memerlukan waktu 9 bulan paling enggak, kalau mengacu kepada teknik pembuatan busur dari dinasti Ming. Nah, 9 bulan. Kenapa? Karena harus menyesuaikan musimnya, terus kayunya, sinyu, tanduk, dan lain sebagainya. Karena bahannya organik, jadi harus menunggu sesuai musimnya. Nah, kalau menurut teknik pembuatan di dinasti Ming istilahnya. Ini contohnya yang saya putar ini untuk busur Ming komposit. Oke, langsung saja kita coba putar videonya. Oke. Nah, yang pertama yang disiapkan adalah ini sinyu. Sinyu itu ototnya kakinya sapi ya. Nah, ini sapi diambil ototnya, itu nanti bisa dijadikan lem dan bisa dijadikan pelapis, pengikat, pelapis di busur. Nah, ini sinyunya, ini ototnya sapi ya, otot kaki ya. Jadi ini
teknologi zaman dulu itu belum ada lem epoksi, belum ada lem G gitu ya. Jadi lem naturalnya itu diambil dari ini, dari ototnya sapi ini. Oke, kita cepetin aja biar nggak lambat ya. Oke. Nah, setelah tadi otot nyiapin sinyunya, nah sekarang disiapkan adalah kayunya. Nah, kayu, jadi bahannya tadi ada 3 ya bahannya. Yang utama ini ya, kayu, tanduk, dan sinyu. Nah, nanti ada kulit untuk ngelapis saja, nggak usah dilapis sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, ini proses pemotongan pembuatan ininya, limnya ya. Jadi limnya itu dari kayu yang nanti akan dilaminasi dengan tanduk semacam. Nah, ini proses buat kayunya dulu. Nah, kayunya dalam bentuk sudah dilengkungkan dulu itu kayaknya. Kalau kita lihat kayunya kayu apa kurang tahu saya nggak tahu bahasanya soalnya. Ini bahasanya orang Cina, jadi yang buat ini dari YouTube-nya orang Cina. Saya nggak tahu itu kayu apa. Nah, ini nanti mungkin PR-nya para bowyer ini, kayu yang bagus untuk buat busur komposit itu apa. Nah, ini bisa segera dipraktekkan supaya kita bisa menikmati sensasi memiliki atau memanah dengan busur komposit hasil buatan bowyer lokal Indonesia. Nah, itu tadi setelah dipotong-potong kayunya, ini sekarang kayaknya lagi bikin lem ini ya, dari tadi sinyu tadi. Kita cepetin aja dulu. Next. Nah, ini sinyunya dimasak ya, sinyunya dimasak, ototnya tadi dimasak jadi lem, jadi cair. Nanti modelnya kayak cair, kayak apa ya, kayak lemak gitu ya, cair. Nah, itu nanti dioles-oleskan ke kayunya ini. Nah, kayunya ini nanti untuk nempel. Nah, kayunya dibentuk seperti V gini, itu dilumuri dengan lem dari sinyu itu tadi ya. Nah, ini bentuk untuk siah ya, bentuknya melengkung gini. Jadi ada beberapa bagian kayunya lurus limnya, terus disambung dengan siah yang agak melengkung, sambungannya bentuknya V. Nah, seperti ini. Pakai lemnya bukan lem epoksi. Zaman dulu belum ada lem epoksi, tapi ini pakai lem dari tadi sinyu tadi ya. Oke. Setelah direkatkan, oh gitu ya. Jadi menempelkan kayunya itu pakai modelnya siah gini, siah ditempel dengan kayu, dengan lem. Oke, kita cepetin aja. Next. Nah, setelah tertempel itu sekarang dikerik. Jadi kayunya itu dikerik pakai alat. Nah, jadi ini mirip sama seperti pembuatan ini, proses pembuatan busur hybrid ya. Ini nih kerikannya ini, ada yang cembung, ada yang cekung. Jadi kayunya itu dikerik jadi cembung, jadi garis-garis cembung. Nah, nanti tanduknya itu dikerik sehingga bentuknya cekung. Nah, jadi nanti ditempelkan plek, nah gitu. Oke. Nah, itu sudah jadi garis-garis, ini sudah dikerik. Nah, ini kerikannya nih, ada yang cembung, ada yang cekung ya. Nah, cekung ini untuk ininya tanduk. Ini tanduk kerbau. Ini tanduk. Ada proses kok ini pemotongan tanduknya. Jadi ini sudah kita kebablasan ini. Bentar. Jadi ada proses pemotongan tanduk. Nah, ini proses pemotongan tanduk. Nah, ini dia. Saya kecepatan. Oke. Nah, ini setelah dilumuri tadi, setelah dilem kayunya, terus dijig, dibending ya, bukan dibending ya, dijig biar nempel, biar rapat kayunya. Nah, sekarang tanduknya ini ya, saya kebablasan tadi nyekipnya. Tanduk utuh ini dipotong dulu
potong, dipotong jadi apa, nah jadi tipis, potong jadi seperti ini, digergaji, potong. Tapi ini bentuknya kan, nah ini bentuknya sudah dipotong itu melengkung ya. Nah setelah dipotong ini dimasak dulu, digodok ya, dimasak pakai air supaya apa, supaya lemes ya, supaya lemes. Nanti kalau sudah lemes, nah ini sudah lemes itu ini kan dulu diluruskan, nah didatarkan dulu, dicik ini supaya tanduknya nggak kaku melengkung tapi lemes dan apa namanya didatarkan dulu. Nah ini kelewatan tadi prosesnya ya. Nah, setelah itu ini apa, kayunya ditipiskan, ini kayaknya kayu yang sudah dilem tadi. Oke, kita cepetin lagi. Jadi intinya itu tadi, tanduknya dimasak, setelah dimasak terus dikerik ini. Nah setelah dikerik tadi ya, yang kayunya cembung, yang tanduknya cekung, dikerik pakai alat tadi itu, terus dilemnya pakai lem sinyu itu tadi juga sama. Nah seperti ini. Nah, ini kan sudah ada garis-garis tuh ya, garis-garisnya itu nanti dikasih lem terus ditempeli tanduk. Nah ini sudah ditempeli tanduk ya, sudah tempelkan tanduk biar tambah rapet, diikat sama kayak pembuatan busur hybrid ini. Jadi diikat antara tanduk dan kayu. Kalau busur hybrid kan antara tanduk dengan fiber ya, fiber bar. Kalau ini antara tanduk dengan kayu, plek terus diikat. Nah diikat rapet, ditarik, oke, dililit sampai nempel. Nah ini mungkin setelah lilit ini dibiarkan beberapa hari atau bulan gitu ya, kurang tahu ya. Pokoknya total pembuatannya ini menurut informasi di deskripsinya itu 9 bulan untuk menghasilkan satu busur. Jadi kita harus sabar. Nah sambil nunggu lilitan ini sedang apa namanya memipihkan sinyu tadi yang kering, harus habis dijemur nih ya, itu diketok-ketok pakai palu supaya lemes, supaya jadi kayak benang gitu ya, supaya kayak benang. Ini nanti buat ngelapis busurnya, buat ngiket, nah itu bisa sinyunya. Nah dipipihkan, dilemaskan, diketok-ketok. Nah ini sudah dibongkar, ini lilitannya. Ini sudah tanduk sama kayunya ini sudah nempel. Kalau posisi seperti ini sudah nempel. Oke, nah ini sudah dilepas. Ini bikin apa ini? Kayaknya bikin handle ini ya. Nah ini tanduk dipotong, kayaknya mau bikin handle-nya. Jadi kan tanduk ini kan dua ya, pertemuannya di handle itu bolong. Nah ini tengahnya ini bolong karena tanduknya kan panjangnya terbatas, ujung-ujung dua tanduk. Nah tengahnya ini sisanya ditambah lagi tanduk baru. Nah ini sudah nyambung tanduknya, jadi di bagian handle itu sambungan, Oke, nah sekarang ini sudah jadi, sudah nempel. Nah, tinggal setelah ini proses apa ini perapian ya. Jadi kok ada kucing-kucingnya. Oke, kita cepatkan ya. Oh enggak, ini sudah mulai. Nah, ini sudah mulai proses finishing. Jadi diukur, dihaluskan. Oke, ini bagian handle-nya ini ya. Nah, busur ming lurus ya. Handle-nya nggak ada cekungan aerores, nggak ada cekungan aeropasnya, jadi lurus kayak busur-busur Korean gitu. Nah ini proses pembentukan siahnya, Oke, nah ini diamplas, penghalusan. Oke, nah ini proses pembuatan busur itu susah loh ya. Jadi nggak hanya sekedar tempel-tempel, ini butuh
ketelitian, butuh pengetahuan, butuh kesabaran. Susah ini, dan belum tentu berhasil nanti kalau sudah selesai. Busurnya itu belum tentu jadi, maksudnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Itu butuh proses yang cukup susah kalau misalkan orang awam seperti saya ini nggak bisa bikin gini. Jadi wajarlah kalau busur komposit itu harganya mahal, itu karena memang prosesnya lama, pembuatannya juga nggak mudah, terus ya susah gitu. Nah ini sinyunya ini dicuci, dilemaskan. Nah ini dilumuri sama lem yang basah tadi ya, yang sudah direbus. Nah itu sinyunya ditempel-tempelkan ke limsnya untuk dibalutkan ya, dibalutkan ke limsnya. Nah itu ditempel-tempelkan ke bagian lims yang atas ya, yang luar. Nah semacam ini ya, tempelkan. Ini sinyu yang sudah dilembutkan tadi dicampur dengan lem yang direbus tadi ya, sinyu yang direbus tadi. Nah ini sudah kering, kalau sudah kering diamplas. Oke, sekarang ini sinyu lagi dibasahi. Ini jadi ada lilitan kayaknya, untuk lilitan kayak ini. Oh masih ini, masih untuk ngelapis, masih ngelapis ininya, ngelapis limnya ya. Oke, diratakan. Jadi nggak bisa sekalian ya, satu sisi kering baru sisi yang lain gitu ya, butuh kesabaran ini. Nah oke, setelah kering, nah ini dilumuri lem lagi biar lebih kuat ini, dilumuri lem lagi, terus nah ini proses pembentukan kurva, jadi ditali supaya terbentuk kurva yang diinginkan. Kalau ini kurvanya ekstrim banget ya, sampai bentuknya O ya bentuknya oval gini sampai ini, jadi kurvanya ekstrim ini. Oke, setelah beberapa hari pembentukan, jadi proses lem, pengerasan lem itu juga membentuk kurva jadi ya. Jadi ketika dipasangi lem, dilumuri lem itu kan dia basah, dan ketika kering dia itu supaya pas kering nanti membentuk kurva sesuai yang diinginkan, jadi ditali. Nah, tadi sebelum dibasahi lem tadi kan kurvanya nggak se ekstrim ini ya, pas dibasahi lem terus ditali, dibentuk, akhirnya kurvanya jadi oval banget. Nah ini sekarang ini proses untuk centering dan taper ini ya. Nah ini dibuat nok siahnya. Oke, ini sudah mulai proses finishing. Nah ini kayaknya di centering, timbang, di taper lah istilahnya, untuk mengatur kelurusannya, terus keseimbangan kanan kiri antar limnya. Nah ini ditekuk dulu, dibentuk dulu sesuai bentuk busur ketika di string ini kayaknya. Jadi seimbang atau enggak antara kanan dan kirinya, kayaknya seperti itu. Ini ditali dulu. Ya, saya bukan bowyer ya, kalau misalnya ada komentar saya yang salah ya mohon dimaafkan mohon diluruskan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin para bowyer master ahlinya ini lebih paham prosesnya. Nah ini oke, ditali. Tujuannya apa ini ya? Oh, jadi bentuk kurva, menyeimbangkan kurva kalau ini menurut saya. Bentuknya diseimbangkan, apakah masih terlalu tebal kanan atau terlalu tebal kiri gitu ya, jadi kaku kanan atau kaku kiri. Nah ini kan dibentangkan gini supaya seimbang kanan kirinya. Oke. Nah, oke, kita skip next.
Nah, ini sudah jadi nih ya, sudah jadi, sudah di setring, bentuknya kayak busur Korea. Nah, ini sekarang dia bikin stringnya dari sinyu juga. Keren, ini benar-benar komposit asli. Nah, ini di finishing, udah dihaluskan. Nah, terus bagian siahnya dililit sama sinyu juga biar kuat. Oke. Nah, ini ada kulit. Nah, ini kulit ular, guys. Jadi kulit ular ditempeli, dilapis kulit ular. Nah, ini handle-nya dililit pakai benang. Bukan benang sih, sinyu itu. Jadi semuanya komposit, semuanya natural. Semuanya komposit, semuanya natural. Jadi busur komposit semuanya natural. Kulitnya dari kulit ular, lilitannya dari sinyu, bahannya dari kayu, limnya, siahnya dari kayu, lemnya juga dari sinyu. Nah, ini sudah penampakannya sudah finishing ya, sudah halus ya, ini ya. Nah, bagus sekali, tampilannya kayak ular ya. Itu kalau malam-malam gelap-gelap kita lihat kayak ular ini. Nah, ini tes shoot. Sekarang di tes shoot. Ini dari deskripsinya tadi, apa namanya, busurnya jadinya itu 55 lbs di 30 in. Jadi busur panjang ya, busur Ming. Jadi busur draw width-nya 55 lbs dan panjang tarikannya draw length-nya 30 in. Oke. Kalau dilihat dari tarikannya sih lembut itu. Karena busur apa namanya, komposit. Bahannya tanduk. Oke. Nah, itu tadi kira-kira proses pembuatan busur komposit ya. Jadi semoga dengan apa namanya, video ini bisa memicu pertumbuhan atau perkembangan teknologi pembuatan busur di Indonesia, terutama bowyer Indonesia, bowyer Indonesia, bowmaker Indonesia semakin semangat untuk meriset terus pembuatan busur-busur. Nah, sekarang perkembangan sudah sangat cepat ya, mulai dari tadi yang sebutkan busur fiber flat, jadi busur bending fiber, sekarang sudah ke busur hybrid tanduk, sudah mengacu juga ke busur laminasi, sudah banyak dan bagus-bagus. Nah, sekarang sudah mulai riset ke busur komposit, busur tanduk yang benar-benar otentik gitu ya. Semoga segera bisa kita nikmati bersama hasil karya para bowyer kita. Tetap semangat, semoga perkembangan busur perpanahan di Indonesia semakin maju. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.